Oke, kita lanjut lagi nih, pembahasan webkomik dari One Punch Man. Setelah sebelumnya, kita ngelihat Saitama yang berhasil mengalahkan seekor naga kuno di dunia fantasi, dan juga Amai Mas yang mulai menemui Saitama untuk negosiasi proyek gilanya, buat menciptakan Saitama yang baru. Nah, di video kali ini kita akan diperlihatkan Saitama yang memulai kerjasamanya dengan Amai Mas. Dan juga ada hal yang cukup mengejutkan di sini, karena kita akan mengetahui identitas asli dari Amai Mas. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka sama pembahasan ini. Karena kedepannya, gue bakal banyak membahas hal lain yang pastinya jauh lebih seru lagi. Dan kalau kalian udah, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasannya. Chapter dimulai dengan kita diperlihatkan bangunan tradisional Jepang. Lalu terlihat kayaknya ada acara makan-makan yang diadakan di dalam bangunan tersebut. Yang ternyata di salah satu yang ada di sana adalah Saitama. Di sini dia mengatakan, "Wah, ini kelihatan enak banget. Kenapa kau memperlakukanku dengan hal semewah ini?" Dan ternyata di sini pun ada Amai Mas, yang itu artinya ini adalah pertemuan antara Amai Mas dan Saitama yang kedua kalinya setelah chapter sebelumnya. Lalu di sini Amai Mas menjawab pertanyaan Saitama. Ini bukan traktiran, ini adalah latihan intensif. Aku bahkan membatalkan 2 hari penuh jadwalku demi ini. Sudah ku bilang berkali-kali kan? Lalu Saitama bertanya dengan kebingungan, "Kau mau latihan denganku?" Lalu Amai Mas menjelaskan, "Bukan, aku percaya pada kekuatanmu, tapi aku belum yakin sepenuhnya pada nilai-nilai dasar yang kau miliki sebagai seorang pahlawan. Aku ingin mengajarkan padamu semua hal yang ku tahu, supaya kau bisa mencapai potensi penuhmu sebagai pahlawan dengan bakatmu. Sekarang saatnya belajar." Lalu Amai Mas melanjutkan, "Asosiasi pahlawan memberiku anggaran yang sangat besar untuk merombak dirimu. Selama pelatihan intensif ini, aku akan mengajarimu segalanya tentang filosofi, pengalamanku, dan aturan dalam dunia kepahlawanan." Yang ternyata, di sini asosiasi pahlawan ikut andil juga dalam rencana gilanya Amai Mas. Yang itu artinya, Saitama pun sebenarnya udah mulai dilirik oleh asosiasi pahlawan. Lalu di sini Amai Mas mulai menjelaskan menggunakan papan tulis. "Pertama-tama, kau harus punya tekad yang tak tergoyahkan. Seorang pahlawan harus selalu tampil kuat, anggun, dan penuh kemenangan. Kau tidak akan bisa merespon setiap suara yang meminta tolong. Aku percaya menciptakan seorang pahlawan di dunia nyata itu mungkin. Seseorang yang keberadaannya aja bisa menjadi penopang dalam hati banyak orang. Dan seperti film dan anime, keberadaan mereka akan memenuhi orang-orang dengan keberanian. Dan inilah skenario ideal yang kuimpikan." Dan setelah mendengar semua hal tersebut, Saitama malah tidur dan tidak mendengarkan sama sekali. Yang pastinya, Amai Mas cukup kesal dengan hal tersebut dan mengatakan, singkatnya, penampilan itu sangat penting. Bahkan pahlawan tidak terkecuali. Penampilanmu akan sangat memengaruhi rating persetujuanmu. Hei, kau dengar nggak sih? Apa kau tidak ingin jadi populer? Staf pribadiku akan memberimu makeover kecantikan dengan standar tertinggi. Kalau harus kesebut, desain wajahmu itu agak kasar di pinggiran. Anjir. Dan Saitama pastinya merasa tersinggung sama hal tersebut. Dan pokoknya di sini Amai Mas membicarakan kalau Saitama itu harus punya penampilan yang menarik agar jadi seseorang yang bisa populer dan menjadi superhero yang Amai Mas berusaha untuk bentuk. Yang pastinya Saitama harus mengikuti hal tersebut mau nggak mau. Lalu keesokan harinya, datang beberapa orang ahli yang sudah siap untuk melatih Saitama ataupun buat makeover Saitama supaya bisa sesuai dengan apa yang diinginkan Amai Mas. Dia mengatakan, "Selamat pagi, semua staf sudah ada di sini. Ayo kita mulai segera setelah kau selesai sarapan. Sekarang cuci mukamu dulu, si botak berjubah kun." Di sini ada fashion koordinator. Pakaian pribadimu harus didesain semewah mungkin, supaya semua orang ingin menirumu. Di sini ada pelatih suara. Suaramu harus terdengar bersih, energik, dan sedikit sensual. Nantinya kau akan merilis lagu-lagu juga. Lalu di sini ada penata rambut. Gaya rambutmu harus lebih bisa diterima oleh masyarakat umum. Lalu di sini ada konsultan ekspresi. Tersenyumlah pada anak-anak. Pandanganmu harus tajam dan percaya diri saat bertarung. Dan jangan lupa untuk selalu melihat ke arah kamera. Di sini desain karakter.
kostum dan auramu saat melakukan aksi pahlawan benar-benar perlu dirombak total. Aku akan bantu cari konsep bareng kau. Kau beli bajumu itu dari katalog online ya? Lalu Saitama kayaknya lumayan tersinggung dan bilang, memangnya apa salahnya kalau beli online? Lalu Amaimas menambahkan, soal penampilan, aku harap tujuan akhirmu adalah menjadi seperti diriku. Capailah tingkat di mana orang-orang akan memanggilmu Amaimas yang tampan. Tapi di sini, Saitama kebingungan lalu mengatakan, tapi kupikir kau nggak terlalu tampan juga. Lagian aku nggak terlalu kenal kau juga. Dan Amaimas dengan bingung bertanya kepada Saitama, kau tidak mengenal aku? Apakah kau tidak pernah melihat TV atau menonton drama? Dan Saitama menjawab, enggak pernah sih, soalnya aku hanya mendapatkan siaran berita aja di rumahku. Lalu kelihatannya, Amaimas cukup terkesan dengan hal tersebut. Oh, itu mengesankan. Kau bahkan tidak tahu apa yang terjadi di dunia ini, tapi kau tetap menjalankan aktivitas kepahlawananmu. Tak terasa berat ya? Dan Saitama cuma bilang, aku cuma jadi pahlawan buat bersenang-senang. Lalu Amaimas lagi-lagi kebingungan. Bersenang-senang? Tidak. Mungkin ini justru cara berpikir seorang pahlawan sejati. Dan abis dia bilang gitu, Amaimas kayaknya punya rencana lain dan langsung membatalkan rencana yang sebelumnya telah dibuat. Amaimas dan Saitama akhirnya pergi keluar. Lalu Amaimas mengatakan, tadinya aku sempat ingin menghapuskan para pahlawan kelas S. Bagaimanapun, aku berada di posisi untuk memberi saran pada manajemen tingkat atas. Mereka itu terlalu egois dan seenaknya sendiri. Apa yang kita butuhkan sekarang adalah pahlawan yang bisa menanggapi suara publik dan memenuhi harapan mereka. Blaze juga benar-benar tidak kompeten. Percuma kan kalau kita bahkan nggak tahu siapa dia. Dan pokoknya di sini Amaimas masih ngomongin tentang seorang pahlawan ideal yang menurut dia sendiri. Lalu Saitama bertanya, pahlawan idealmu itu kenapa kau nggak jadi yang seperti itu aja? Kau kan udah cukup populer juga bukan? Lalu Amaimas menjawab, aku tidak akan mampu. Ngomong-ngomong, jalan-jalan sebentar di alam ternyata cukup menyenangkan juga ya. Tanpa jeda-jeda kecil seperti ini, seseorang bisa hancur sendiri karena tekanan. Ada juga masalah mata kosongmu itu dan otot wajahmu yang lemas. Kenapa sih kau nggak bisa bersinar sedikit aja? Yang lebih penting dari penampilan, yang sebenarnya kuinginkan adalah kau memancarkan energi positif dari dalam. Dan di sini, pokoknya Amaimas banyak mengkritik Saitama tentang penampilan dia yang sangat amat tidak menarik. Dan muka dia yang sangat tidak menarik juga. Yang bahkan Saitama sampai ngebuat ekspresi kayak gini karena Amaimas yang terlalu banyak ngatur. Dan karena Amaimas menganggap kalau Saitama itu mulai bosan sama yang dilakuin sekarang, jadinya dia berinisiatif buat pergi ke taman bermain wahana. Lalu mereka pun menaiki salah satu wahana di tempat tersebut. Amaimas berkata, hehe, puas sekarang? Ngomong-ngomong, kenapa kau jadi pahlawan, si botak berjubah kun? Dan masih dengan muka yang sangat kelihatan jelek ini, Saitama bilang, aku udah bilang karena aku suka aja. Dan juga nama aku adalah Saitama. Lalu Amaimas ngomong, oh begitu ya? Maaf atas kelancanganku tadi, Saitama-kun. Nama asliku sebenarnya Byuto. Nah, ternyata nama asli Amaimas adalah Byuto. Dan menurut gua, kalian harus ingat nama tersebut. Karena sebentar lagi, nama tersebut itu akan ada hubungannya dengan tentang identitas sebenarnya tentang Amaimas. Lalu Saitama bertanya, apa yang membuatmu ingin jadi pahlawan? Dan Amaimas menjawab, aku sepertinya harus memulai ceritaku dari masa kecil. Yang abis dengar hal tersebut, Saitama langsung ngomong, kalau gitu nggak usah deh. Amaimas bilang, gondola ini butuh waktu 30 menit untuk berputar penuh. Jadi dengarkan aja saat aku jelaskan secara detail. Dan dengan terpaksa, Saitama mendengarkan cerita Amaimas. Aku selalu punya masalah rendah diri karena penampilanku yang jelek. Untuk menebusnya, aku pikir paling tidak aku harus menjadi indah dari dalam. Aku hidup mengikuti prinsip moral yang ketat. Sekitar 3 tahun yang lalu, tepat setelah asosiasi pahlawan dibentuk, Amaimas ikut ujian pahlawan. Proses seleksinya saat itu lebih longgar dari sekarang. Banyak yang lolos, tapi hanya sedikit yang bertahan setelah 2 bulan di kelas C. Seiring namanya makin dikenal publik, dia mulai dihantui kecemasan dan ketakutan untuk menunjukkan wajah aslinya. Saat naik ke kelas B, dia sengaja memilih nama topeng rahasia untuk menjemunyikan identitas dan menciptakan kesan kuat serta misterius. Semua data pribadi yang dia masukkan saat pendaftaran telah dia curi dan hancurkan sendiri. Jadi nggak ada yang tahu wajah dan nama aslinya. Lalu suatu hari,
topengku rusak saat bertarung. Wajahku terlihat jelas, padahal itu adalah satu hal yang benar-benar tak ingin kulihatkan kepada siapapun. Menurutmu, seperti apa reaksi orang-orang saat itu? Bukan tepuk tangan yang kudengar, tapi suara sorai-sorai bahagia. Refleksi di genangan itu adalah orang lain. Tubuhku yang menguat secara luar biasa lewat cara tidak alami, dan penampilan yang berubah total. Di saat itulah aku baru sadar apa yang terjadi pada tubuhku, karena aku mengutuk keburuk rupaku sendiri. Aku telah menjadi monster. Wajah tampanku yang palsu jadi terkenal. Popularitasku langsung melonjak ke posisi nomor 1 dan tawaran dari media berdatangan. Aku sempat menghindar, tapi setelah berpikir ulang soal sisi positifnya, aku memutuskan untuk terus melanjutkan kegiatan kepahlawananku. Tidak peduli seberapa banyak kebaikan yang kulakukan, tak ada yang memperhatikan. Sebelum kusadari, aku pun jadi seperti mereka. Dan sampai hari ini, aku belum pernah menunjukkan wajah asliku kepada siapapun. Aku harap kau bisa mempercayaiku saat aku bilang ingin membimbingmu itu datang dari tempat yang benar, dari rasa keadilan yang tulus. Tidak, biar aku jujur saja. Sebenarnya, aku merasa pikiranku perlahan sedang menjadi monster. Kalau aku terus berjalan di jalur ini, rasa keadilan itu hanya akan jadi simbol kosong. Dan aku akan kehilangan sepenuhnya makna menjadi manusia. Aku pikir membunuh monster adalah satu-satunya caraku bisa tetap berada di sisi kemanusiaan. Kalau aku dihadapkan pada situasi di mana aku hanya bisa menyelamatkan satu pihak, aku akan memilih mengorbankan yang lebih sedikit tanpa ragu. Walaupun aku akan berpura-pura bahwa itu keputusan yang berat bagiku, aku tak bisa membayangkan akan jadi seperti apa diriku di hari itu tiba. Aku ingin seseorang meneruskan idealku, selagi aku masih punya sedikit sisi kemanusiaan yang tersisa. Maukah kau mengerti itu, Saitama-kun? Gila, plot twist dan ternyata One Punch Man bisa dalam juga ya pembicaraannya. Wah, asli sih, mulai menarik nih pembicaraannya. Tapi abis Amaimas menceritakan semua hal tersebut, Saitama malah nggak fokus dan bilang, ada tai burung yang jatuh tuh. Dan di sini Amaimas masih menjelaskan kalau seorang pahlawan itu nggak boleh pernah kalah. Itulah kenapa Saitama sangat cocok dengan kriteria tersebut. Tapi Saitama malah bilang, ya maaf, tapi aku harus bilang tidak. Hidup yang kau susun begini kelihatannya ribet banget. Mungkin akan ada orang lain yang lebih cocok. Tentunya, Amaimas kecewa dengan perkataan Saitama dan bilang, kau beneran puas dengan keadaanmu yang sekarang? Sudah dapat nama pahlawan jelek, dukungan dari publik juga hampir nggak ada. Kau nggak dapat penggemar kan? Saitama dengan muka datar menjawab, enggak sih. Lalu di sini, intinya Amaimas bilang, Amaimas ingin Saitama jadi simbol pahlawan ideal. Cukup tetap mengalahkan monster seperti biasa, sementara timnya akan urus citra publiknya. Ia cukup perlu sedikit make up, senyum, dan tampil meyakinkan di depan umum. Dengan itu, Amaimas menjanjikan ketenaran instan, fanbase besar, sponsor berdatangan, dan posisi teratas sebagai pahlawan yang paling populer. Buat Amaimas, Saitama hanya perlu patuh pada sistem. Karena di matanya, popularitas lebih penting daripada idealisme. Tapi Saitama pastinya nggak setuju karena hidupnya akan terasa seperti boneka yang dikendalikan. Lalu dia mengatakan, apakah pahlawan ideal akan peduli pada perhatian orang lain? Kalau dibandingkan dengan itu, gimana kau melihat dirimu sendiri? Bukankah cara kau melihat dirimu sendiri lebih penting? Bagaimanapun juga, kita ini manusia. Dan setelah Saitama ngomong kayak gitu, di sini Amaimas merasa kalau Saitama tidak mendengarkan cerita dia yang panjang lebar tadi. Karena Saitama masih mengatakan kalau Amaimas adalah manusia, bukan monster. Lalu abis itu, Saitama nanya ke Amaimas kalau sekarang itu jam berapa. Karena kalau kalian masih ingat, di chapter sebelumnya, Saitama itu udah ada janji sama Genos buat melakukan latihan sparring. Dan di sini, Saitama langsung buru-buru bergegas untuk berangkat. Karena sebentar lagi, dia bakal telat. Yang akhirnya, dia ninggalin Amaimas sendiri. Di sini sebenarnya Amaimas mencoba buat ngeberhentiin Saitama, tapi ya nggak akan bisa juga. Tapi dia mengatakan dalam dirinya kalau dia nggak bakal menyerah buat ngajak Saitama buat bergabung. Lalu sehabis dia ditinggal sendirian, Amaimas menyadari kalau kayaknya tempat bermain ini tuh kok tiba-tiba banyak orang yang ricuh dan kayak nggak kondusif. Yang ternyata bener aja, di antara banyak orang, ternyata tiba-tiba muncul seorang badut psikopat yang mulai menghabisi banyak banget orang. Dan akhirnya, chapter 120 webcomic One Punch Man telah selesai. Gila, gimana nih menurut kalian nih?
Walaupun sebenarnya nggak banyak yang terjadi ya di chapter kali ini. Sebenarnya kayak, walaupun nggak banyak yang terjadi, maksudnya actionnya nggak banyak yang terjadi. Tapi menurut gua banyak plot twist yang terjadi ya. Karena kita tahu siapa identitas Amaima sebenarnya. Mungkin ada juga beberapa dari kalian yang tahu kalau misalnya ada orang bilang Amaimas itu sebenarnya monster bukan manusia dan lain sebagainya. Ya bener, cuma nggak bener juga gitu loh. Karena di sini kita akhirnya tahu kan, identitas Amaimas itu sebenarnya adalah manusia. Nah, kenapa dia bisa jadi monster? Adalah karena dia itu benci, diri dia itu jelek gitu loh. Makanya dia jadi monster dan menciptakan tubuh yang palsu dan muka pun yang palsu gitu loh. Ya, walaupun sebenarnya dia itu awalnya manusia, jadi sebenarnya kurang tepat juga kalau misalnya dibilang Amaimas itu monster yang menyamar sebagai manusia. Ya bisa jadi sih, cuma sebenarnya kan Amaimas itu manusia yang berubah menjadi monster dan sekarang pun sedang menjalani kehidupan layaknya manusia gitu loh. Dan di sini ya Amaimas terlalu banyak ngatur-ngatur Saitama sih. Dan itu merupakan hal yang salah juga ya, karena kan Saitama itu hidupnya nggak mau diatur ya sebenarnya. Dia tuh pengen hidupnya bebas gitu loh. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe dan share juga ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.